Halo teman-teman, saya kembali akan general reading. Kali ini saya akan membacakan request ya dari salah satu di antara kalian ya. Requestnya adalah tentang hubungan yang terhalang restu ya. Oke. Seperti biasa saya akan mengambil energi dari beberapa deck. Ini adalah deck yang pertama saya baca. Deck yang lainnya akan saya kesampingkan terlebih dahulu. Saya akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, dan di dalam general reading sangat besar kemungkinan energi dari orang lain yang terbaca. Oleh karena itu silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan energimu ya. Dan untuk yang resonate dengan reading ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika pun ada ya. Untuk kartu yang pertama, Four of Swords ya. Seseorang yang berdealing dengan dirimu ya, dia merasa lelah ya di dalam menjalani hubungan ini karena mungkin masalahnya datang lagi ya. Kira-kira masalahnya tidak jauh beda dengan masalah yang terjadi sebelumnya ya. Karena reading ini temanya adalah tentang restu keluarga ya. Kalau saya melihat ini adalah masalah yang berhubungan dengan hal itu ya. Mungkin di sini ada pertentangan dari keluarganya ya, dari culture atau budaya yang berbeda juga bisa di sini ya. Pada akhirnya keluarga besarnya tidak setuju ya, atau juga bisa jadi dari keluargamu sendiri yang tidak setuju ya. Dan dia lelah dengan kondisi ini ya, karena kalau dilihat dari energinya sepertinya dia belum bertemu dengan solusi ya. Dan jika ada pemicu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya masalah-masalah yang kecil yang seharusnya tidak menjadi sebuah alasan ya, itu akan bisa dijadikan alasan untuk sebuah masalah di dalam hubungan ya. Oke, untuk kartu kedua, Three of Staves ya. Kalau dilihat dari energinya di kartu kedua ya, biasanya masalah yang ada di dalam hubunganmu ya itu berasal dari faktor eksternal ya, bisa dari keluarga atau bisa dari orang lain ya yang menjadi pemicu ya. Bukan dari kalian berdua ya. Walaupun terkadang ya di dalam sebuah hubungan karena ada perbedaan pendapat ya, dua orang dengan kepala yang berbeda ya memiliki sudut pandang yang seringnya ya dari sudut pandangnya masing-masing ya. Pastinya berpotensi ya, terkadang ada adu argumen dan lain sebagainya, hal-hal kecil ya. Tetapi itu prosentasenya tidak sebesar masalah yang berasal dari orang lain ya. Oke, untuk kartu ketiga, Queen of Cups ya. Di sini dia merasa bahwa di dalam hubungan ini ya ada hal yang membuat dia seperti tidak bisa kalahin hati ya. Dia memiliki kesan yang begitu positif terhadap dirimu ya. Jadi dirimu adalah seseorang yang dia cintai ya. Dia merasa seseorang yang dia inginkan ya, itu adalah dirimu ya. Jadi ada sesuatu hal di dalam dirimu yang membuat dia merasa dirimu adalah sosok yang istimewa, sosok yang memang dia cari ya. Karena ini masing-masing setiap orang berbeda-beda ya. Ada orang yang menyukai pembawaan ya, atau menyukai cara berbicara, cara bersikap ya. Ada juga orang yang menyukai bagaimana dia melihat sesuatu hal ya, dari cara berpikirnya ya. Walaupun terkadang cara bersikapnya mungkin berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya ya. Misalnya dia adalah seseorang yang sebenarnya berhati lembut ya, tetapi dia kalau bersikap mungkin tegas dan cenderung terlihat kasar misalnya. Jadi masing-masing orang memiliki hal yang berbeda untuk dia menyimpulkan sesuatu hal yang menarik dari pasangannya ya. Dan dia melihat sosok yang memang dia cari sebagai pasangan ya, itu ada di dalam dirimu. Oleh karena itu mungkin di sini dia merasa di dalam hubungan ini
Dia seperti seseorang yang terkadang merasa lelah ya di dalam menjalani hubungan ini, tetapi dia tetap bagaimana caranya dia ingin bertahan di dalam hubungan ini ya. Five of Swords ini adalah pertentangan di dalam hatinya ya, karena di satu sisi dia menginginkan hubungan ini ya. Di sisi yang lain dia melihat kondisi di dalam hubungan ini sudah tidak kondusif ya, karena ada perbedaan culture yang membuat dia ada pertentangan dari keluarga atau bahkan dari dirimu ya, karena sekali lagi ini potensi terhalangnya restu ini bisa dari dirinya, bisa juga dari dirimu ya. Untuk kartu kelima, Hanging Ghost ya, dia terkadang jika bertemu dengan permasalahan di dalam hubungan yang dia nggak ngerti solusinya harus bagaimana ya, di sini dia mungkin menghilang ya, atau bisa jadi dia pergi ya untuk menenangkan diri dulu, atau dia ingin mungkin ya tidak bertemu langsung ya dengan masalahnya saat itu yang dia tidak bisa memberikan solusi yang terbaik ya. Jadi dia ngilang ya. Ada kemungkinan dia ngilang ya pada saat permasalahan yang dia nggak ngerti bagaimana jalan keluarnya terjadi ya. Untuk energi di kartu berikutnya kita lihat ya. Untuk kartu yang pertama, Page of Swords ya, dia mengamati dirimu ya, dia memperhatikan dirimu ya, karena dirimu adalah sosok yang menurutnya istimewa ya. Queen of Swords, sosok yang membuat dia sulit kelainan hati ya. Untuk kartu yang kedua, Five of Pentacles ya, dia tahu di dalam hubungan ini ya ada perjuangan yang tidak seimbang ya. Bisa jadi dirimu berjuang cukup keras dan dia menyadari hal itu ya. Dan di sini dia seperti seseorang yang sebenarnya tahu ya kondisi yang ada di dalam hubungan ini ya. Misalnya saja dia tahu bahwa dirimu berkontribusi begitu besar ya, dirimu benar-benar totalitas ya di dalam menjalani hubungan ini ya. Karena di sini dia juga seseorang yang tahu kondisi ya. Page of Swords, dia juga memperhatikan dirimu secara detail sebenarnya ya. Apa yang dirimu lakukan ya, atau bagaimanakah dirimu bersikap terhadap hubungan ini ya, bahkan keseharianmu pun dia juga pantau di sini. Kalaupun mungkin dia bersikap seolah-olah ya tidak seperti yang dia lakukan di belakangmu ya, yang begitu memperhatikan dirimu ya. Itu karena dia tidak ingin ya apa yang dia lakukan ini ya dirimu mengetahui semuanya ya. Jadi dia seperti seseorang yang terkadang tidak perlu menceritakan kepada dirimu karena dia berpikir ya itu hanya untuk dirinya saja yang tahu ya. Di kartu ketiga, Ten of Wands, yang dia merasa sebenarnya berat di dalam menjalani hubungan ini karena di satu sisi memang ada beban ya, ini bisa restu yang belum kunjung didapat ini tadi. Oleh karena itu dia pasti ya di dalam menjalani hubungan ini ya, dia berpikir bagaimana caranya agar hubungannya dengan keluarganya juga tetap kondusif. Oleh karena itu dia seperti ada tekanan ya, di sini ada pressure ya. Untuk kartu keempat, Two of Pentacles ya. Ya, ini adalah dia yang terkadang ya bingung untuk menentukan prioritas, karena di dalam hidupnya itu prioritasnya bukan cuma hubungan dengan dirimu ya, dia juga memiliki prioritas dengan keluarganya ya, orang tuanya ya. Ini adalah pilihan yang sulit ya, karena di satu sisi dia mencintaimu, di satu sisi dia juga mencintai keluarga besarnya ya. Di kartu kelima, Eight of Swords, adalah kekhawatirannya ya, kekhawatirannya tentang hubungannya denganmu, hubungannya dengan keluarganya.
atau bagaimana nanti hubungan ini ke depan ya. Bisa juga dia khawatir ya pada saat dia menjalani hubungan dengan dirimu, karena kalau terhalang restu seperti ini ya, dia juga tidak mau mendapatkan sikap yang tidak mengenakan dari keluarganya. Bisa seperti itu. Temperance ya, dia berusaha untuk healing dari dirimu tetapi dia belum berhasil ya di sini ya. Dan dia masih begitu terkoneksi ya dengan dirimu ya. Untuk kartu berikutnya Ten of Swords ya, dia terkadang tidak bertemu dengan solusi ya, karena di satu sisi ikatan batinnya dengan dirimu begitu kuat ya, dan dia juga nggak bisa berlalu dari dirimu. Tapi di sisi yang lain, untuk bagaimana caranya agar mendapatkan restu dari keluarganya, dia juga belum melihat jalan keluar ke arah situ ya. Untuk kartu berikutnya The Devil ya. Ini adalah dia yang seperti terkurung ya oleh perasaannya sendiri kepada dirimu ya. Ini adalah seperti candunya kepada dirimu. Bisa dikatakan dia sebenarnya ya begitu tergila-gila dengan dirimu ya. Tetapi di sisi yang lain ya, dia berbenturan dengan hal yang sulit untuk dia pilih. Two of Pentacles yang terlihat di kartu keempat. Dan Seven of Cups, dia masih memiliki banyak harapan terhadap hubungannya dengan dirimu. Four of Pentacles, dia nggak mau kehilangan dengan dirimu. Jadi di sini harapannya, rencananya di dalam hubungan ini dengan dirimu ya, yang belum terrealisasi itu ya. Banyak janji yang dia belum tepati di sini. Di satu sisi dia kalau melihat dirimu dengan orang lain atau dia mendengar dirimu dengan orang lain, dia nggak bisa ya, karena dia nggak mau kehilangan dirimu ya. Oke, kita lihat energi di kartu berikutnya. Oke, untuk kartu yang pertama Seven of Cups ya, ini adalah impian-impiannya yang tadi ada di energi kartu di baris kedua ya. Nomor 2 dari terakhir ya, Seven of Cups ya, dan di sini terlihat ya apa yang menjadi keinginannya di dalam hubungan ini ya, masih banyak listnya ya, satu persatu ingin dia wujudkan ya, walaupun sekarang belum ya. Keinginan ada, dan ini adalah kekhawatirannya bahwa dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam hubungan ini ya, atau apa yang dia rencanakan di dalam hubungan ini. Dia juga khawatir sebenarnya gitu. Apakah yang dia pikirkan itu hanya rencana-rencana saja ya, karena dia melihat dinding penghalangnya itu begitu tinggi. Mungkin seperti itu yang dia pikirkan ya. Rasa cintanya kepadamu cukup besar ya, karena ada the world di sini. Dirimu adalah dunianya dan dia nggak bisa kehilangan dirimu. Kalaupun dia marah, dia ngilang ya balik lagi. Dan di kartu keempat Four of Pentacles ya, lagi-lagi dia emang gak mau kehilangan dirimu ya. The World, Four of Pentacles sudah jelas sekali di sini. Dan Two of Swords adalah dua keputusan yang dia gak bisa milih. Jadi di sini dia menyadari betul ya dilema yang dia gak bisa mengambil keputusan untuk saat ini ya. Di kartu berikutnya Three of Pentacles, dia memiliki teman yang mendukung dirinya ya. Mungkin pada saat dia membutuhkan advice ya, misalnya saja dia mau nekat dengan dirimu, kemudian temannya mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan juga perasaan orang tuanya, perasaan keluarganya yang lain ya, apakah dia siap kehilangan keluarga besarnya misalnya. Jadi di sini dia pusing ya, dia nggak bisa ngambil keputusan. Walaupun dia sudah bertanya kepada orang-orang yang dia percaya. Orang-orang yang dia percaya pastinya memberikan advice ya. Jika dirimu memilih A, resikonya ini. Dia juga tahu.
Dipertegas lagi oleh teman-temannya, tambah dia ragu. Seven of Swords ya, ini adalah dia yang secara diam-diam ya, dia membereskan banyak hal yang dia tidak ingin dirimu tahu, juga keluarganya tahu ya. Misalnya saja dia habis pergi dengan dirimu, dia nggak ingin keluarganya tahu, atau keluarganya habis rapat ya membahas hubungannya dengan dirimu misalnya, dia juga nggak ingin dirimu tahu ya. Jadi intinya di sini dia ingin semuanya tuh bisa kondusif ya, baik dirimu ataupun keluarganya ya. Bisa juga di sini dia diam-diam memperjuangkan dirimu tanpa dirimu tahu. Dia berusaha meyakinkan keluarganya, bisa seperti itu. Karena ini adalah perjuangan yang dia lakukan yang dia tidak ingin dirimu ketahui ataupun orang lain ketahui ya. Dia hanya ingin orang-orang yang dia sayangi tahu dengan hasilnya ya. Prosesnya nggak usah. The Hangman ya. Ada banyak kondisi di sini yang masih belum tuntas, yang masih belum menggantung, pertanggungjawaban yang belum selesai. Dan ini membuat dia seperti terbebani ya. Dia juga jenuh dengan masalah ini ya, yang belum selesai ini, yang kurang lebih selalu berakhir dengan kondisi yang sama ya, nggak jelas ya, karena memang ini harus perlu sebuah keputusan yang dia harus siap dengan resiko dari keputusan tersebut ya. Four of Swords ya, dia seperti seseorang yang pada akhirnya seperti masa bodoh ya, karena dia nggak ngerti lagi harus melakukan tindakan apa ya untuk kondisi ini. Oke. Kita ambil energi di kartu berikutnya. Four of Swords ya, ini adalah kartu yang populer di reading kali ini ya. Jadi dia lelah ya dengan masalah yang dia nggak ngerti harus bagaimana solusinya. Karena masalah ini setiap kali muncul ya endingnya sama ya. Mungkin pada saat dia meyakinkan keluarganya mentok dengan apa yang jadi pendapat awal ya. Oke, untuk kartu berikutnya Ten of Wands, dia lelah dan dia merasa ada tekanan yang begitu besar ya di sini. Di dalam hubungan ini berat dia menjalaninya. Tapi dia juga nggak bisa move on dari dirimu. Temperance, dia mencoba ikhlas tapi sulit ya. Ini adalah ketulusannya ya, cintanya kepada dirimu ya. Sebenarnya dia juga memiliki ketulusan yang sama dengan dirimu ya. The Lovers, Temperance, kalian berdua saling mencintai ya. Di kartu keempat klarifikasinya jelas sekali ya. Dan ini adalah kekhawatirannya ya, dia nggak mau bertemu dengan resiko ya, kehilangan dirimu ataupun kehilangan keluarganya, dia nggak mau. Eight of Swords ya. Dan di kartu berikutnya Two of Cups ya. Ini adalah komitmennya dengan dirimu ya. Dia menghargai komitmen tersebut ya, walaupun di sini ada perbedaan. The Hierophant, dia sadar betul ya, perbedaan yang sulit untuk disatukan ya, karena ini adalah perbedaan culture, perbedaan budaya bisa, perbedaan agama juga bisa, status sosial juga bisa, umur ya. Dan di kartu berikutnya Two of Swords ya. Oke, ini lebih ke dia yang dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit untuk dipilih ya, kesimpulannya. Dan The Lovers adalah cinta kalian berdua ya, yang terlihat jelas di sini. Satu dengan yang lainnya saling terkoneksi dengan kuat ya. Oke, kita cross check ya, dicocokkan dengan energimu sendiri. Yang terakhir adalah energimu. Jika tidak sesuai dengan apa yang dirimu rasakan, ya
Artinya mohon maaf, ini bukan reading untuk dirimu ya, karena energimu sendiri tidak sama dengan apa yang ada di kartu terakhir. Oke, strength ya. Ini adalah dirimu yang memiliki semangat untuk mempertahankan hubungan ini ya. Walaupun di sini berat banget ya, Ten of Wands ya, ada kartu itu, dan Four of Swords. Energi kalian sama ya, kalian sama-sama lelah ya menjalani hubungan ini. Merasa berat ya, ada tekanan dan lelah ya. Ini adalah dua kartu yang populer ya. Oke, di sini pun diklarifikasi, di kartumu pun ada ya di sini ya. Six of Pentacles ini adalah dirimu yang selalu mau memberikan dia dukungan ya. Jadi dirimu ada pada saat dia memang membutuhkan dirimu ya di sini ya. Dan Temperance adalah ketulusan yang ada di dalam hatimu untuk dirinya ya. Kalian berdua sama-sama mencintai satu dengan yang lainnya ya. Dan sama-sama sulit ya untuk ya berlalu ya di sini ya. Ini adalah perasaan tulus dari dalam hati ya. Saling mencintai. Dan Four of Swords, walaupun di sini kalian berdua mentok ya, karena setiap kali bertemu dengan masalah yang berhubungan dengan restu keluarga, kalian di sini tidak bertemu dengan solusi. Belum bertemu dengan solusi, saya tidak katakan tidak ya. Semoga saja ke depannya ada solusi yang terbaik. Oke, Justice ya. Di sini dirimu seperti seseorang yang tahu ya bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak mudah ya. Dirimu mempertimbangkan banyak hal, sisi positif dan sisi negatif di dalam hubungan ini ya. Dan bagaimanakah hubungan ini ya? Apakah menyakiti keluarganya, apakah menyakiti dirinya, apakah menyakiti dirimu atau orang yang ada di sekitarmu. Jadi di sini dirimu tidak ingin menyakiti ataupun disakiti ya. Karena di sini dirimu adalah seseorang yang mempertimbangkan baik buruknya hubungan ini ya. Dan Ten of Wands di sini berat ya merasakan hubungan ini. Karena memang di satu sisi dirimu begitu mencintainya ya. Tapi terhalang restu itu bukan masalah yang sepele. Itu adalah masalah yang perlu untuk diperjuangkan, dan itu memerlukan perjuangan yang cukup keras ya. Dirimu menyadari hal itu. Di sini dirimu ingin berjuang sebenarnya ya, strength ya, ingin mempertahankan ya. Terlihat sekali di sini. The Stars ya, pada akhirnya ini adalah dirimu yang seperti memasrahkan segala sesuatunya kepada sang pemilik semesta ya. Jadi yang terlihat di energi kartu terakhir ini, The Stars ya, dirimu seperti memasrahkan kepada rencana sang semesta ya. Rencana dari sang pemilik semesta ya, bagaimanakah hubungan ini ke depannya. Jika memang seseorang ini adalah jodohmu ya, maka dirimu akan bersyukur, dirimu akan ya begitu bahagia ya. Dan jika memang rencananya sebaliknya ya, dirimu juga memohon ya, bagaimana yang terbaik kepada sang pemilik semesta. Ini adalah kepasrahan atau keikhlasan yang pada akhirnya kembali kepada bagaimana jalan dari sang pemilik semesta ya. Oke. Jika memang dirimu dan dirinya adalah yang terbaik satu dengan yang lainnya, pastinya sang pemilik semesta akan menyatukan kalian berdua dengan caranya yang rahasia ya. Dan jika memang hadir hanya saling memberikan pelajaran satu dengan yang lainnya ya, semoga saja masing-masing ya berbahagia sesuai dengan versi terbaik dari masing-masing ya. Tapi kalau dilihat dari energinya di sini secara keseluruhan, saya menyimpulkan ya, untuk saat ini memang solusinya belum terlihat ya. Tetapi kalau dilihat dari cintanya kepada dirimu begitu kuat, begitu juga dirimu ya. Ini bisa dijadikan modal untuk kalian berdua ya, sama-sama memperjuangkan hubungan ini ya. Oke. Kita akan melihat nasihat dari Oracle card.
protects your dreams. You are the guardian of your precious dream, and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you're ready to release them. Oke, jadi dirimu adalah pelaksana dari terwujudnya mimpi-mimpimu ya. Dan selama minatmu ya terhadap mimpimu masih ada di hatimu ya, maka semangatmu untuk menggapai mimpimu masih ada ya. Jadi simpanlah harapan tentang mimpi-mimpimu di dalam hatimu ya sampai dirimu siap mewujudkannya ya. Dan pesan oracle ini berlaku untuk apapun ya, termasuk tentang harapanmu dengan dirinya untuk bersama. Jadi berhubung di dalam hubungan harus ada peran dari dua sisi ya. Maka harapan untuk bertahan atau memperjuangkan hubungan ini pun juga harus dari dua sisi ya. Jadi masing-masing menjaga niat, harapan dan semangat untuk menjaga hubungan ini di dalam hati ya. Dan jika memang masing-masing sama-sama menginginkan untuk bersama ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Selama perjuangannya sekali lagi dari dua sisi ya. Karena jika salah satu semangatnya hilang ya, akan berat bagi salah satunya untuk berjuang sepihak ya. Oke, untuk yang berada di dalam kondisi terhalang restu ya, semoga ditunjukkan jalan keluar terbaik ya, agar kalian bisa bertemu dengan solusi yang terbaik ya, untuk bagaimana hubungan ini ke depan ya. Dan kalau dilihat dari keseluruhan energinya dan juga pesan dari Oracle Card, kemungkinan untuk kalian bersama sekitar 65% ya. Karena di sini kalau dilihat dari energi masalah yang berhubungan dengan restu ini juga cukup berat ya, karena banyak terlihat Ten of Wands ya. Jadi adanya pressure atau tekanan yang begitu kuat ya di sini ya. Oke. Tapi cinta kalian pun juga begitu besar ya. Jadi 50-50 ya. Tetapi saya katakan 65% karena tingkat keberhasilan dari hubungan ini lebih besar ya. Jika kalian berdua sama-sama memiliki keinginan ya untuk tetap menjaga semangat dari niat ya untuk bertahan dari hubungan ini ya. Oke, semoga saja apa yang menjadi harapan dari kalian berdua bisa terwujud ya, dan kebahagiaan akan datang kepada hubungan kalian berdua ke depan ya, sesuai dengan perjuangan yang memang sudah kalian lakukan di dalam hubungan ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.